Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semua. How are you today? I'm fine, miss. A good job. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja. Semoga yang dalam keadaan baik, yang tidak baik atau dalam keadaan sakit cepat disembuhkan ya dari penyakitnya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. And then today we are going to learn about comparative degree. Apa ya itu comparative degree? Yuk langsung saja disimak ya videonya. Oke, let's start it. Oke, comparative degree itu adalah perbandingan. Nah, biasanya digunakan untuk membandingkan dua benda. Oke, biasanya ada dua benda atau dua orang dibandingkan. Nah, kita menggunakan comparative degree. Bagaimana sih Miss caranya? Oke, Miss kasih tahu ya. Comparative degree di sini biasanya menggunakan adjektif atau kata sifat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Oke. Nah, gimana ciri-cirinya? Kata sifatnya atau adjektifnya itu ditambahkan er, atau more. Oke, gimana Miss? Nih, ada syaratnya. Jika terdiri dari one syllable atau satu suku kata, itu ditambahkan atau digunakan er atau or. Nah, contohnya gimana? Ada nomor pertama, example, small. Nah, small ini adalah satu suku kata, dibacanya small, hanya satu. Jika dua itu seperti handsome. Handsome, ada hand sama some, itu dua. Kalau satu berarti small. Small itu satu suku kata. Nah, smallnya kita tambahkan er atau er, jadi smaller. Smaller ya, artinya small itu kecil. Jika ditambahkan er itu smaller, ya artinya lebih kecil. Kemudian ada tall, kita tambahkan er jadi taller yang artinya lebih tinggi. Ada big, kita tambahkan er jadi bigger, nah itu lebih besar. Nah, ada juga yang terdiri dari two syllables atau dua suku kata. Nah, ini bisa digunakan tambahkan er atau more. Example, contohnya ada noisy. Noisy itu dua suku kata, noisy. Nah, itu bisa kita tambahkan er seperti noisier, atau kita tambahkan more depannya, more noisy. More noisy yang artinya sama-sama lebih berisik atau lebih bising. Nah, contoh yang lain ada heavy atau berat, kita tambahkan er jadi heavier atau more heavy. More heavy. Ya. Ada juga happy. Happy kita tambahkan er jadi happier atau more happy yang artinya lebih bahagia. Ada juga nih yang lebih dari dua suku kata. Contohnya itu adalah expensive. Expensive. Lebih dari dua ya. Expensive. Jadi 3. Nah, itu kita gunakan more. Tidak boleh kita menggunakan atau menambahkan er atau er. Tapi di sini jika lebih dari dua suku kata, kita gunakan more. Expensive jadinya more expensive atau lebih mahal. Contoh yang lain ada difficult, kita tambahkan more difficult jadinya lebih sulit. Beautiful itu 3 ya. Beautiful kita tambahkan more beautiful atau lebih cantik. Nah, adapun bentuk komparatif yang tidak beraturan, tidak menggunakan more atau er, tapi dia ada kata lain seperti good itu baik. Kalau lebih baik itu better. Better itu lebih baik. Kalau bad buruk. Kalau lebih buruknya itu worse ya. Bukan more bad atau better, tapi worse, lebih buruk. Ada juga far. Far itu jauh. Nah, kalau lebih jauh itu further atau lebih jauh.
Oke, itu dia comparative degree. Coba ada 10 kata kalian ubah menjadi comparative degree yang sudah Miss tadi ajarkan. Oke, setelah ini kita akan belajar mengenai membuat kalimat comparative degree atau cara membuat kalimat membandingkan suatu benda. Gimana sih? Oke. Nah, biasanya kalimatnya itu kita tambahkan dengan than atau daripada. Misalkan dia lebih kecil daripada laki-laki itu. Nah, ada kata daripadanya ya. Kemudian, gimana sih Miss? Oke, rumus yang pertama. Yang jelas yang pertama itu tambahkan subjek. Subjek yang pertama. Kemudian kita tambahkan to be, am, are atau is ya. Kemudian tambahkan adjective plus er. Kata sifat yang ditambahkan er. Adapun kalau rumus yang kedua, yang more ditambahkan adjective. Yang sudah kita pelajari ya, tergantung kata sifatnya. Tergantung kata sifatnya itu terdiri dari satu suku kata atau dua atau lebih. Oke, kemudian kita tambahkan than atau daripada, kemudian tambahkan subjek yang kedua atau benda yang kedua yang kita bandingkan itu. Oke, gimana sih Miss? Oke, sini Miss punya contoh 11 atau gajah. 11, karena 11-nya banyak, to be-nya kita pakai are. Iya, 11 are. Oke, 11 itu apa ya? Gajah itu besar, big. Nah, big itu terdiri dari satu suku kata, jadinya ditambahkan er ya, bukan more. Jadi bigger. 11 are bigger. Kemudian tambahkan than daripada. Then kemudian subjek yang kedua. Gajahnya kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan chicken atau ayam. Jadinya 11 are bigger than chicken. Gajah lebih besar daripada ayam. Oke, itu dia. Kemudian rumus yang kedua, kita pakai more plus adjective. Tadi adjective plus er, sekarang more plus adjective. Coba gimana ya? Pertama, ada subjek Miss. Contohkan ada Lisa. Lisa sebagai subjek yang pertama. To be-nya apa ya Lisa ya? Lisa, to be-nya itu ke dia perempuan, si masuknya is, si is. Jadi Lisa is. Nah, kita tambahkan adjective, misalkan kita ambil beautiful. Beautiful masuknya ke more atau lebih dari 2 syllables. More beautiful. Tambahkan then, kemudian ditambahkan subjek yang kedua atau her sister. Lisa is more beautiful than her sister. Oke, jadi Lisa lebih cantik nih daripada saudara perempuannya yang lain. Oke. Itu dia mengenai kalimat comparative degree. Sekarang Miss punya tugas untuk hari ini. Ubah 10 kalimat ini menjadi comparative degree ya. Oke. Jika sudah, well done. Seperti biasa, kirim ke WhatsApp Miss Melinda ya, secara japri menggunakan WA dan difoto bersama kalian. Oke, thanks for today. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk perhatiannya. Terima kasih juga untuk waktunya. Dan see you in the next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.